Gak perlu pantun, you udah cakep. Sudah jelas dirimu yang paling mantep. Aku aman aja kalau abang mau tinggal ke rumah. Halo Sobat BK, ketemu lagi di podcast Kinari. Sobat BK kalau lagi gabut gitu, coba googling duo dangdut terpopuler di Indonesia saat ini. Duo dangdut ini sekarang ada bersama saya. Kita sambut Gak cari ke atas. Gue lupa namanya. Bentar. Siapa? Ayo siapa? Kita sambut Sobat BK. Ada Devi, Ayu, Natalia, dan Anggraini Putri Andira Andiri. Mereka adalah duo Anggrek. Kayaknya ini belum makan deh. Iya ya, kenapa ini? Belum kopi. Belum Lupa. kopi. Lupa. Namanya panjang-panjang Sobat BK, jadinya agak lupa. Satunya nama panggungnya Devai. Satunya Putri, dulu Putri Unyu. Iya betul. Sekarang putih panggung ya. Sekarang Putri Panggung. Yang sudah tidak unyu lagi. Unyunya dihilangin. Kalau Mbak Devai dulunya racun. Sekarang Iya. racunnya juga udah hilang. Iya. Sekarang dia jadi madu. Madu. Betul. Jadi terakhir single Aman Aja Sah. Kegiatannya apa sekarang? Duo Anggrek. Kegiatannya masih promo untuk single yang terbaru Aman Aja Sah, terus juga nyanyi off air on air, terus juga kegiatannya di rumah saja juga. Iya, Seperti biasa sih, ke promo aja. Betul. Sebetulnya kalau googling tadi saya lanjutin Mbak Devai, Mbak Putri, duo Anggrek ada di nomor 1. Masa sih? Iya, coba nanti googling ya. Mudah-mudahan bukan handphone saya aja ini. Alhamdulillah dong. Kemudian ada duo yang lain, bahkan duo-duo grup dangdut yang banyakan dari Jogja itu kalah populer dari mereka. Masya Allah. Alhamdulillah. Misalnya saya sebut NDXAK, After Sign, Om Wawes. Itu kalah loh dari duo Anggrek. Masa sih Coba ntar dicek sendiri, Mbak. Tapi benar, selain dangdut, lagu apa yang Mbak Devai, Mbak Putri dengerin? Selain dangdut, mungkin lagu-lagu yang viral sekarang, karena kan kita harus mengikuti zaman-zamannya kalau dari musik ya. Entah itu lagu pop atau enggak Melayu, kita mah dihajar aja gitu. Terakhir lagu apa? Terakhir yang didengerin barusan. Lagu ini Sholawatan. Iya, pagi-pagi. Loh iya, Pagi-pagi. Sholawatan. Iya, Pagi-pagi betul. buka Salawat dengan Jibril Sholawatan. ya. Betul. Mbak Putri juga? Iya, karena gini, maksudnya aku kan jarang yang dengerin lagu tiap hari, karena lagi mut-mutan aja. Kalau misalkan lagi sore-sore Lagi gundah tuh. ya. Kalau pagi-pagi sih biasanya memang dengerinnya karena mama suka bersolawat, jadi suka mama suka setelin lagu sholawat Jibril kayak gitu. Kalau pagi nih ya, katanya kan buat ini rezeki kan. Buka rezeki. Buka Iya. rezeki, betul. Lagu di luar lagu duo Anggrek? Duo Anggrek paling aku sekarang lagi dengerin lagu-lagu dulu sih, lagu-lagu Malaysia. Kenapa tuh? Sama lagu-lagu pop zaman dulu tuh yang Kenangan Terindah, Samson. Samson. Yang kayak gitu-gitu aku yang sekarang lagi di banyak-banyak di cover-cover tuh. Karena emang lagu-lagu dulu sekarang lagi Iya. Lagi naik ya? Betul. daripada lagu-lagu baru ya. Ya. Terus lagu-lagu baru tuh kan sekarang kalau dangdut itu lebih ke banyak hipdut kan. Yap. Kita kan Sekarang. kan juga hipdut. Dance dut, hipdut, Hipdut. hipdut. Ini lagu Aman Aja sebenarnya lagu yang beda dari dua anggrek yang lain-lain. Ini genre musiknya adalah hipdut. Jadi genre Gen Z gitu. Jadi kita mengikuti gaya-gaya Gen Z sekarang. Pas kita ngeluarin lagu Aman Aja ini ada pro kontranya. Kenapa tuh?
karena orang biasanya mendengarkan dengan ciri khas Dua Anggrek yang musiknya ada host musik, ada dance, tiba-tiba kita hipdut nih. Kayak banyak orang tuh, ini bukan Dua Anggrek banget deh gitu. Tapi ada juga yang memuji, oh berarti nggak apa-apa, enak kok gitu. Mencoba hal baru. Iya betul. Keluar dari sebentar. Iya gitu. Selain ini, Mbak Putri tadi menarik. Kenapa lagu-lagu lama yang didengerin? Karena lagi suka aja sih ya menurut aku. Terus sekarang kan gini loh, musik-musiknya itu kan sekarang sudah di cover berbagai macam gitu ya. Ada yang jadi slow, ada yang rock tuh. Lagu-lagu yang slow juga sekarang jadi di rockin, jadi kok denger kok enak gitu. Sama lagu Malaysia yang zaman-zaman dulu tuh kayak New Boys. Ya kan, itu di di cover tuh jadi lebih enak gitu. Jadi seru aja sih kalau aku buat penikmat musik gitu ya. Kayak lagi sore-sore hari gitu, kalau lagi di mobil juga aku senengnya dengerin lagu yang cover gitu. Justru bukan lagu dangdut ya yang didengerin. Iya, kadang lagu dangdut pun ada yang di cover jadi lagu yang lain gitu. Betul, yang lain ya, jadi genre ya reggae lah, itu apalah entah itu. Nah, aku lagi suka yang begitu-begitu nih. Gitu. Ternyata asik juga ya mendengarkan musik. Tapi bukan berarti bosen ya dengerin lagu Dua Anggrek. Jangan bosen kalau dengerin Dua Anggrek. Ini sebenarnya tapi menariknya, bahkan Dua Anggrek itu kan kembali naik daun ketika lagu Cikini Gondang Dia atau Goyang Nasi Padang ya, Mbak Putri Mbak Deva ya. Itu kan lagu lamanya Dua Anggrek tuh kan. Kemudian muncul lagi naik daun. Sama kayak ini Mbak Putri, Mbak Deva. Lagunya Di Ujung Doa. Bener nggak Mas Uki? Lagunya Sal Priadi itu kan juga. Iya. Oh. Itu lagu yang sebenarnya udah lama di albumnya Sal Priadi, tapi kemudian itu kekuatan media sosial hari ini. Betul. Yang kita nggak pernah tahu tiba-tiba muncul lagi. Termasuk itu tadi lagu dua dari banyak lagunya Dua Anggrek. Mbak Deva, lagu dangdut juga masih didengerin? Buat sekarang sih aku nggak begitu suka musik sebenarnya. Lagu-lagu dangdut, lagu-lagu dangdut yang ini dangduter sebenarnya tapi jadi aku tuh bukan yang pentimpa dangdut banget. Kalau Putri tuh yang suka yang Melayu. Nah aku tuh lebih ke pop sebenarnya. Kayak lagu-lagu lagi viral, mungkin aku dengerin, oh iya enak ya gitu. Sebenarnya seperti itu, enggak yang setiap hari aku dengerin musik gitu, enggak. Mungkin dengerinnya kayak musik-musik piano gitu, akustik gitu, bukan yang lagu-lagu. Kalau aku senangnya sebenarnya malah jauh dari panggung ya, maksudnya musik panggungnya beda banget sama yang Mbak Deva dengar. Iya betul. Menenangkan, lebih menenangkan, relax gitu. Kayak musik-musik relax. Iya, jadi kan kita udah kerja ya mendengarkan terus musik gitu di panggung-panggung. Jadi kalau di rumah tuh aku pengennya yang santai, yang kalem gitu ya. Kalem. Ya betul. Dan menariknya juga sebenarnya Mbak Deva dan Mbak Putri ini termasuk yang awet dan eksis di industri musik, terutama musik dangdut Indonesia. Di antara dua-dua yang lain ya, nggak tahu dua yang lain masih ada apa enggak, tapi termasuk yang eksis. Bagaimana kunci Mbak Deva, Mbak Putri? Mbak Putri masuk belakangan 2016. Ya. Yang asli Mbak Deva ya. Ya. Bagaimana kemudian kalian ya bisa ketemu? Bukan ketemu Mbak, apa? Menjalani bareng gitu. Ya, biar awet gitu ya. Ngurusin satu kepala itu kan mungkin Mas Aris nggak gampang, mungkin Naga Suara juga nggak gampang loh, apalagi ini dua, apalagi lebih dari dua. Mbak Deva. Makanya kita harus saling menjaga mood masing-masing, terus jangan mau saling menonjol satu sama lain, harus dibicarakan, komunikasi aja sebenarnya, terus tidak menggabungkan masalah pribadi ke kerjaan. Jadi maksudnya apa yang kerjaan ya kerjaan. Kalau kita mau ngomongin kerjaan, apa yang akan ke depan akan kita lakukan, selalu diomongin. Kamu sukanya apa? Aku sukanya apa? Kalau nggak sukanya apa? Simpelnya masalah baju aja. Kan kalian selalu kembar biasanya. Gitu. Senada. Put bajunya gini, oke nggak? Oke teh, tapi aku pengennya seperti ini, aku yang seperti ini gitu. Jadi diobrolin.
karena aku yang duluan, aku nggak ngerasa harus nyuruh dia harus pakai baju ini ya, kamu harus ngikutin kita ya, enggak gitu. Jadi itu yang membuat mungkin sampai sekarang bisa langgeng gitu, karena aku tidak pernah kayak aku leadersnya ya, enggak. Ya kita saling menolong aja kalau ada kesulitan atau enggak dengan lirik lagu, ngulik lagu. Put, bisa nggak kamu ambil ini? Bisa. Oke, ayo jalan. Itu sih kuncinya. Yakin itu? Yakin. Karena ya jangan sampai sekarang kita nggak pernah ada masalah. Iya. Itu. Kayak nggak pernah kita cekcok atau apa dari kerjaan gitu. Bukannya kita bohong nih ya. Memang selama ini sudah 10 tahun aku di Do Anggrek nggak ada tuh yang misalkan namanya berantem. Kayak kita debat-debatan gitu ya, nggak pernah. Diem-dieman itu nggak pernah. Enggak, kita mah nggak pernah diem-dieman malah. Apapun itu, misalkan aku nggak suka nih, misalkan kok Do Anggrek tuh gini. Nah, aku teh pengen kayak gini nih. Aku pengennya begini, oh iya kata dia. Terus dia juga ngasih masukan nih, lebih bagus misalkan nih kayak giniin gitu. Lebih tujuannya sih sebenarnya. Kalau kita tujuannya sama, ya ayo kita jalan bareng gitu. Itu sih kalau tujuannya mau sukses ya ayo, kalau enggak ya. Iya, kalau pincang kan ya gimana betul. gitu. Roda pun kan nggak bisa tuh sendiri jalan. Gitu. Itu selama ini pasti ada dong yang namanya bosen. Mbak Putri, Mbak Devay nyanyi berdua terus, resah atau mungkin ngerasa ada yang nggak serak gitu, atau sama sekali selama 10 tahun terutama. Kalau Mbak Devay udah lebih dari jalan berapa nih? Jalan 15 apa 15 tahunan 15 tahunan tuh. Kalau aku jujur ya, karena suka musik gitu ya, nggak ada tuh yang namanya Dari bosen. kecil ya? Iya, Dari dari kecil kecil. Iya, dari kecil, dari SD tuh aku udah mulai kayak kenal nyanyi, kenal tari-tarian dulu tuh awalnya. Nah, semenjak sama Do Anggrek tuh nggak ada rasa bosen, karena memang kayak sudah mendarah daging gitu loh. Aku tuh sukanya emang musik gitu. Jadi nggak ada kata males atau apa. Apalagi cita-cita aku dari awal tuh memang sebenarnya pengen jadi artis lah. Ya gitu, public figure lah gitu ya. Nah, terwujud ya? Iya, alhamdulillah terwujud. Dan almarhum papa pun kan pengennya aku tuh jadi penyanyi besar gitu. Nah, sekarang masuk di duo, aku tuh sebenarnya kan awalnya solo, juga pernah coba. Tapi Allah yang berkehendak aku rezekinya ada di duo, kenapa enggak? Yang penting ya satu, tujuannya pengen sukses gitu aja sih kalau aku. Dan disyukuri ya. Ya, itu. Karena sudah ada jalannya lah gitu. Sudah ada porsinya juga gitu. Apalagi ini udah 10 tahun gabung ya. Iya, udah 10 Sayang tahun. kalau saya. Iya. Kalau Mbak Devay kan bahkan belum nggak diizinkan untuk jadi penyanyi malah ya. Awalnya nggak diizinkan. Iya, dilarang banget sih. Malah nggak kepikiran jadi penyanyi. Nggak kepikiran gitu. Jadi kayak lempeng aja. Kadang waktu aku masih sekolah aja kayak mau jadi apa tuh belum ada kepikiran mau jadi apa gitu. Cuma waktu kecil aku bercita-cita pengen jadi polwan karena papaku lihat papaku. Tapi makin sini kayaknya Bapak masih pensiun, udah pensiun. Udah meninggal. Oh, udah meninggal. Oke. Jadi makin kesini kayaknya nggak di situ juga aku gitu. Mau jadi apa? Lihat mama punya usaha salon. Tadinya pengen usaha buka salon dan lain-lain. Cuma kalau ke nyanyi itu sebenarnya ya itu aku tuh tidak begitu yang berkecimpung suka banget ngulik lagu dan lain-lain, enggak. Cuma mama tuh dulunya kan penyanyi dangdut. Jadi mau nggak mau tuh aku kalau mau uang jajan tambahan boleh dikasih. Penyanyi dangdut yang punya salon. Boleh, nanti kalau ada uang tambahan, tapi kamu harus nyanyi dulu ya, temenin mama di panggung. Baru nih aku punya uang tambahan. Nah, di situ mungkin bukan karena hobi, karena ada uangnya itu. Jadi semangat nih. Ternyata enak ya punya uang jajan, nyanyi. Di situ ikut nyanyi-nyanyi aku. Nah, udah sampai SMA aku udah berhenti dulu nyanyi sebenarnya. Cuma sekolah tetap. Cuma pas ada kuliah terakhir aku ada manggung di daerah apa, yaitu ketemu Dua Racun itu nawarin. Itu masih sekolah berarti saat itu? Masih kuliah. Oh, udah kuliah. Itu nanti dulu deh, coba. Ternyata mama izinin, silakan kata. Udah. Sebenarnya di dalam hati nggak serak. Nggak begitu niat ini. Ya udahlah, dijalanin aja, udah itunya. Tapi kemudian diterima Dua Racunnya, mulailah saat itu udah.
profesional. Udah ketemu label Naga Suara, kan Dua Racun kan di Naga Suara. Ya walau akhirnya bubar juga, dibentuklah Dua Anggrek. Terus awet juga di Naga Suara ya? Iya, saya kayaknya di ini dari seumur dulu. hidup Ada kontraknya, kontrak seumur hidup sama Paten Para Rahayu kayaknya. nih. Dari yang ramai banget lah Mas Aris ya. Dari yang artis yang banyak banget itu Naga Suara dan Pak Rahayu. Sekarang hitungan jari. Termasuk Dua Anggrek. Siti Badriah. Nah, itu yang awet. Fitri Karlina. Iya. Badai udah. Badai udah enggak ya. Sorry, Bang. Jadi tanpa disengaja malah ketemu jalan hidupnya. Mama mengizinkan karena mama pernah biasanya gini loh, Mbak. Jangan kayak mama, kayak papa deh. Iya. Nah, biasanya orang tua ngomongnya begitu. Nah, iya. Harus lebih kayaknya biasanya Harus gitu lebih. kan. Itu kan bertolak belakang sebenarnya mama sama papa. Kalau papa tuh lebih ke pendidikan, kamu harus jadi ini. Tapi aku menyadari kemampuan diriku sendiri gitu. Kadang kuliah aja kalau bolos-bolosan. Enggak. Bapak kan mesti disiplin Iya. ya. Kayaknya ya udahlah aku nyanyi aja gitu. Ya nggak tahu kan jalannya seperti apa. Toh aku juga belajar nyanyi. Saat di Dua Racun, ini papa masih ada berarti? Masih. Nah, apa komentar saat itu? Papa Diizinkankah atau tetap? kayaknya terpaksa deh. Jadi kan namanya juga merintis ya, kita tuh belum udah jadi artis tapi kan belum menghasilkan besar. Jadi papa tuh suka gini, udah menghasilkan apa buat kamu sendiri gitu, seneng apa enggak gitu loh. Takutnya kalau orang tua tuh kan kedepannya seperti apa. Betul. Bisa jadi pegangan artis enggak tuh gitu. iya, artis tuh banyak yang narkoba apa polisi, pasti pemikirannya negatif terus. Ya, betul. Narkoba ini dan lain-lain itu yang membuat papaku was-was. Bukan karena aku menjadi penyanyinya, tapi dalam dunia keartisan tuh seperti apanya papaku tuh udah tahu. Itu yang bikin deg-degannya dia gitu. Makanya tidak diizinkan. Diizinkan. Jadi kalau penyanyi masih menyanyi panggungan nih, aku tuh suka ditemenin temanku harus bawa minum sendiri. Takut ada yang ngasih apa ke dalam minuman itu gitu. Seprotektif itu papaku. Pastilah karena kan polisi ya. Yap. Pasti takut lah. Tiap ada yang mau main ke rumah, dilihat KTP-nya, rumahnya siapa, rumah RT-nya berapa, itu papaku. Bener-bener asli deh. Itu Mbak Devai ngerasa bisa meyakinkan terutama ke bapak, ke ayah. Sebenarnya aku disebutnya agak membangkang sih kemarin gitu, maksudnya ya udah mau Tabrak gimana aja ya papaku, ya udah mau gimana, toh anaknya senang, doain aja. Papaku dan sama aku udah pas aku kuliah kan udah pisah. Mau nggak mau kan mungkin papaku hanya mendoakan saja dan memonitor aja gitu. So dari kontrak nih Pak, bener nih bisa menghidupi. Ya, Itu alhamdulillah ada enggak, proses. maksudnya itu enggak salah satu cara meyakinkan. Nah, aku kan di Jakarta, papaku kan ada di Sumedang. Nah, itu tuh jarang ketemu. Jadi pas Lebaran aku tuh ke rumah, papaku masih nganggapku anak kecil. Jadi pas aku Lebaran dia yang ngasih uang, bukan aku. Enggak, aku udah ada kok. Aku bilang, "Oh, uang dari mana?" Papaku belum pernah melihat aku di TV sekalipun. Yang mana, Pak? Kamu tuh yang mana gitu. Karena beda mungkin kali. beda. Ya. Gitu kan, papaku emang udah agak tua gitu umurnya dari mamaku. Jadi kalau Pak, aku bilangnya kan Ayu. Pak, Ayu ada di TV yang mana gitu. Jadi pas aku kesana tuh papaku masih nganggapnya aku anak kecil. Jadi pas aku ini dia malah ngasih uang ke aku, ini uang jajan. Enggak, aku udah punya, aku bilang. Itu bisa sombong ya ke Aku udah punya. Itu kontrak pertama Dua Anggrek Dua Racun dengan Naga Suara. Berapa? Ya, namanya juga ya, alhamdulillah. Tapi lah. enggak, artinya saat itu mulai terbuka kah terutama papa melihat anaknya memilih. Gimana? Papa tuh lebih bukan karena penghasilannya, gimana keadaannya aku di sana, apakah senang, aman, itu aja sih. Kalau masalah rezeki mah pasti dimanapun aja betul. kan Namanya pekerjaan orang tua ada lah ya. aja gitu. Gitu aja sih papaku tuh. Dari yang pertama ngikut mama itu berapa?
Fee-nya honornya berapa? 10.000. Aku masih 10.000 zaman dulu ya. 15.000. Aku anak kelas 3 SD, 4 SD. Oh, SD, masih SD. Oke. Itu 10.000, 15.000 naik sampai 25.000, sampai kelas 6 tuh aku di gaji 50.000. Ada gajinya? Ada gajinya tuh, sama mamaku pakai amplop. Buat bakso gitu. Alhamdulillah. Sekarang berapa kontraknya Mas Aris? Mbak Putri punya pengalaman yang sama kah? Atau justru merasa lancar aja karena darah seninya udah? Iya, kalau aku Udah kan muncul dari keluarga mama tuh kan memang ada turunan seni ya. Dari mamaku tuh ada yang sinden, ada yang dalang. Dari mama, dari papa juga pinter nyanyi. Karena papa Sumatera, Palembang, jadi dia kan kalau pinter nyanyi lah gitu si papa tuh. Jadi dari kecil tuh aku tuh udah kayak didukung banget. Iya, saudara pun. Nah, dari saudara-saudara semuanya, dari mama, dari papa tuh aku yang sendiri yang beda. Dari seni gitu, sendiri. Yang lain ada yang dokter, polisi, tentara. Aku doang yang sendiri yang beda gitu. Padahal yang sendiri. darah seni ngalirnya kuat banget. Iya, dari mama tuh, dari uyut lah kalau dari itu ya. Dari nenek, dari uyutnya tuh emang aku udah ada seninya. Nah, itu salah satunya turunnya ke aku, ke anak mama yang pertama itu aku gitu. Nah, yang lain-lainnya adik-adikku juga nggak ada yang seni, cuman aku aja gitu. Nah, papa sama mama tuh udah ngedukung dari kecil, udah disupport, disekolahin vokal lah, sekolah vokal segala macam di Bandung udah dicoba sampai kayak ikutan audisi segala macam, lomba-lomba kayak lomba karaoke dari kecamatan, desa, kabupaten sampai kota itu aku udah nyobain. Karena si mama aku tuh yang paling antusias banget gitu. Sampai aku didandanin segala macem lah gitu. Nah, papa mah kayak namanya papa jadi kayak yang ngeliatin, ngedukung, tapi support banget. Kalau misalkan ada acara apa tuh aku selalu duetnya sama papa. Gitu. Jadi bayarnya double ya itu? Iya. Bagian gini, akuin pak gitu, kayak gitu. Malah kalau ada acara keluarga gitu kan, papaku suka nyawer gitu ya. Nanti udah turun balikin lagi loh uang papa. Nggak mau kataku gitu. Jadi memang udah suka seni gitu. Dan keluarga pun mendukung. Hah? Honor pertama berapa? Aku tuh dulu honor aku tuh 50.000 sampai 150.000. Gedean Mbak Putri daripada Mbak Diva ya? Iya. Sampai udah kalau ngomongin perjalanan panggung-panggung mah ya, panjang banget lah. Gitu sampai. Nah, ketika Mbak Putri dari Solo, panggung ke panggung, kemudian ada tawaran masuk atau memang diundang untuk ikut audisi di Dua Anggrek? Enggak, jadi aku tuh emang awalnya tuh masuk ke Naga Suara tuh bertiga. Trio. Oh, trio. Dulu tuh namanya The Kece dulu tuh. 3 di Bandung tuh. Masuklah ke Naga Suara, dibawa ke Naga Suara, dikenalin sama Pak Rahayu. Akhirnya yang kepilih tuh cuman berdua. Yang satunya lagi enggak tuh. Kan daftarnya bertiga. 3. Kita dari Bandung tuh datangnya 3. Nah, yang terpilih tuh 2. Aku sama ada satu lagi yang masuk ke Duo Unyu. Unyu. Iya, dari DKC tuh dirubah jadi Duo Unyu. Iya, yang Unyu itu. Oh, jadinya Unyu. Iya, jadi Duo Unyu yang masuk Naga Suara, yang kepilihnya karena 2 ya. Aku jadi masuk Duo Unyu. Oh, Unyu tuh juga di Naga Suara. Iya. Sama kayak Racun ya. Di Naga Suara juga gitu. Lalu? Nah, udah kayak gitu dibentuklah Duo Unyu, keluarin lagu yang Mas Buloh itu. Nah, dari situ gak lama beberapa tahun Duo Unyu sempat viral kan yang Mas Buloh tuh. Nah, bubar lah yang satunya. Yang satunya dia nggak mau lanjut. Nah, akhirnya kata bapak, kenapa itu kontraknya habis? Iya, kontraknya habis, salah satunya kontraknya habis, terus dia nggak mau lanjut gitu, karena dia tuh kayak ngerasa aku tuh kepaksa katanya jadi penyanyi gitu, karena ayahnya dulu tuh yang paling pengen banget si dia tuh jadi artis gitulah. Nah, akhirnya bubar. Bapak nyuruhin, Put, mau gimana nih Pak, kata aku tuh mau tetap di Naga Suara. Ya udah, Putri kontrak aja dulu solo, kata Pak Rahayu tuh. Nanti pokoknya kamu kalau pengen sukses sabar aja, kata bapak gitu. Oke Pak, aku mau Naga Suara aja deh, kataku gitu ya. Nah, udah kayak gitu sempet diem dulu tuh dari solo tuh, ngeluarin dulu lagu solo biasa kayak biasa. Nah, bapak Pak Rahayu nelfon tuh malam-malam, inget, halo Put, katanya gitu. Ya Pak,
Putri mau sukses nggak? Iya dong Pak, mau sukses, kata aku gitu. Ya udah, Putri besok ke Jakarta ya. Hah, besok dari Pak? Bandung. Dari Bandung, malam-malam tuh jam 9 malam, aku masih ingat. Putri masuk jadi grup duo anggrek ya. Hah? Duo anggrek Pak, kata aku gitu. Aku udah tahu tuh di Cikini tuh udah rame. Oh, saat itu aku udah tahu. Karena Mbak Deva nyanyinya sama Mbak Moza. Aku udah tahu. Oh, duo anggrek itu Pak. Bener Pak, iya. Pokoknya besok Putri langsung rekaman, langsung bikin video klip. Langsung video klip, rekaman. Sampai Jakarta? Iya. Sampai Jakarta? Iya. Jadi emang aku sama Moza itu emang bubarnya kan bukan bubar karena ada masalah, karena Moza menikah dan udah mau hamil gitu. Jadi mau nggak mau harus digantikan hari Senin ya. Iya, Senin tuh kita harus take video klip. Video klip. Pokoknya dari hari itu pun aku besoknya pagi berangkat langsung tag, langsung video klip. Rekaman langsung syuting klip. Iya. Oke. Langsung syuting Itu ribetnya. Aku tuh ribet banget. Aku masih kecil ya Teh. Dia badannya masih kecil. Kecil. Dan emang jomplang sekali sama aku. Jomplangnya apa tuh? Aku kan agak dewasa. Iya. Waktu itu dewasa, aku lagi gede banget tuh badan aku. Dia kecil banget, kurus banget gitu. Kalau ya, di video klip, kalau di video klip Mbak Putri rambutnya warna-warni ya? Yang itu Mbak Deva. Yang rambutnya di. Oh, itu yang goyang nasi Padang kan? Bukan, goyang Cikini Godang Dia dong. Oh, itu aku. Oh, itu dia. Cikini Godang Dia kan bukan Putri. Bukan aku. Moza. Mbak Moza ya? Moza, iya. Okay. Aku tuh masuk di Duo Anggrek tuh lagu yang Sumo awalnya. Nah, itu yang aku disuruh rekaman sama itu Bapak. si Badai ya? Ya, Badai. Betul. Itu aku awal masuk di Duo Anggrek tuh itu. Lagu Sumo. Udah. Jadi nggak ada kesempatan untuk berpikir. Enggak. Tapi aku niatnya gini. Itu juga atau tidak sama sekali. Nah, awal itu aku nggak mau tuh. Kenapa? Nah, aku matiin ya, iya Pak, iya, aku iyain aja. Nah, Mama tuh bilang, ayo Teh, ini kesempatan. Nggak apa-apa, memang rezeki Teteh di duo lagi. Ya udah Mang, kayak gini-gini gimana Mang? Itu kan udah pada dewasa. Ya, dia takut sih awalnya. Gitu. Jujur, aku tuh takut awalnya masuk Duo Anggrek tuh. Karena kan memang kalau ada acara di kantor tuh kan aku udah tahu tuh, oh Duo Anggrek tuh yang ini gitu, udah pada ini gitu ya. Mama aku khawatir apa? Karena udah populer duluan, nggak pede. Karena maksudnya aku tuh kan belum dilakuin udah takut duluan. Kadang aku tuh suka gitu. Belum tahu orangnya seperti apa, dia takut tertindas. Iya, jadi aduh takut Iya, gitu. Iya, takut tertindas. Lihat muka aku tuh jutek. Kalau dia kan awal di Nuaga Suara tuh aku selalu lihat tuh, ih jutek Duo Anggrek. Oh, dari awal memang udah ngeliatnya begitu. Iya wajah, ih jutek kata aku gitu Mama. Jadi nggak pernah teguran Mbak Putri? Nggak pernah teguran? Say hello doang. Saya doang. Oke. Gitu, karena kan akrab. iya kan aku kan masih Jarang ketemu. Jadi kalau ada acara kantor aja iya, nih. gitu. Nah, akhirnya kata Mama udah coba aja dulu. Yakin udah ini emang udah rezeki, kayak kalau kata Mama mungkin ini waktunya Teteh buat sukses kayak gitu. Ya udahlah, aku berangkat lah. Antar Mama tuh segala macam. Nah, dari situ oh kok tahu ternyata Duo Anggrek tuh gini ya kata aku gitu. Dia kan emang wajahnya tuh kan jutek ya. Hatinya Hello Kitty gitu. Jadi wajahnya doang gitu yang ini. Jadi gitu. kekhawatiran itu pupus ketika ketemu Iya. sama Devi. Ya aku urusin semuanya. Segalanya. Karena kan harus beradaptasi lagi. Baju Moja sama aku kan aku urusin dia, aku kasih susu dia biar gede nih sedikit. Nah, katanya harus agak gede ya badannya gini. Ya oke, kata aku gitu. Memang jauh banget sih, aku kecil gitu. Apa yang kemudian akhirnya klik, oke gue terima tawaran Pak Rahayu Aku di Duo Anggrek. yakin aja sih, Mama sih sebenarnya yang kuat. Setelah dijalani ya. Jadi Mama, bukan karena Jadi gini Mama tuh, aku tuh gini, kalau Mama udah kayak udah Teh yakin ya didoain sama Mama. meyakinkan ya. Nah, aku tuh udah pasti kalau Mama udah ngizinin, Mama udah ikhlas, aku selalu udah ya udah jalan gitu. Mbak Deva apa yang kemudian ketika Pak Ari menawarkan Mbak Putri untuk gabung di Sebenarnya Duo Anggrek? aku jadi bapak tuh ke aku gini, sabar ya Neng, karena kamu selalu mempunyai pasangan yang jadinya di tengah jalan keluar gitu, bubar, menyabarkan sabar gitu. Karena kan 2 hari doang aku dikasih waktu untuk mencari personil dan untuk video klip. Betul. Pak, apa kita nggak lanjut aja ya Duo Anggrek? Aku bilang. Aku selalu tetap kamu Duo Anggrek harus ada lanjut karena namanya udah oke. Terus jadwal udah banyak banget. Jadwal tuh off air dan lain-lain tuh udah banyak banget. Tapi Bapak mau
kasih kamu single untuk solo. Jadi kalaupun ini nggak jalan, kamu tetap jalan Solo. yang solo. Aku dikasih single, ya kan? Putri juga kan ada single, lanjut sama Dua Anggrek. Jadi kita beradaptasinya itu sama Putri ya pas jalan kerja, profesional kerja. Itu pun sambil off air ya, Sambil Teh? off air dan on air. Jadi nggak kayak kita ngobrol dulu gimana? Deket, gini. Gitu. Mungkin kita ya walaupun Putri lebih kecil dari aku, dia juga punya profesional kerja selama panggung. Jadi kalau dia di panggung, aku tektokan dia tuh nyaut gitu. Jadi nggak yang dia selalu ngikutin Put, nanti kalau aku kasih tahu ya gini. Oke, gitu. Nah, enak. Jadi nggak begitu susah sih aku sama Putri karena dia punya pengalaman juga di panggung. Tapi nggak, maksudnya Mbak Deva nggak nolak gitu ketika Pak Rahayu menyodorkan nama Putri? Enggak, Anggrenya aku tuh Putri tipe Andiri. orangnya manut. Oh. Parah itu aku manut, maksudnya yang menggabungkan Duo Anggrek aja aku sama Moza kan bapak Rahayu, juga. oke. Jadi kalaupun sekarang bapak ngasih nama dia, oke nggak apa-apa. Kalau dianya mau dan dianya benar-benar mau, Oke. gitu. Dan komit ya. Komit Iya. dia gitu. Oke, kayaknya ini pas buat Neng katanya gitu, karena Pak Rahayu udah tahu sifat aku Iya, gimana. betul. Jadi dia tuh mencari hal yang bakalan cocok sama aku nih. Iya. Kalau Pak Rai kan gitu kan, ngeliat dulu ke kita ini kayaknya cocoknya gini. Pasti dia lebih tahu, lebih Iya. paham kita. Kan tuh yang tahu apa. Pak Rahayu, bukan Iya. Devai atau Mbak Putri. Iya. Enggak, maksudnya Mbak Putri, ya Mbak Devai misalnya nama si A aja deh Pak, nama si B aja deh yang lebih merasa lebih pas. Oh enggak, aku enggak menawarkan nama-nama siapa Sama itu. sekali? Tidak sama sekali. Enggak. Tadinya emang mau kayaknya stuck dulu aja, istirahat mungkin gitu Dua Anggrek, daripada udah trauma sebenarnya. Karena kayak gini lagi. Bubar lagi. Enggak, jadinya kalau di luaran kan jadi yang kita yang bermasalah, padahal sebenarnya bukan kita yang Iya, bermasalah betul. gitu loh. Pak, apa enggak Jadi dilanjut? siapa yang bermasalah sebenarnya? Ya yang nggak lanjut mungkin. Nggak ada sih persoalan, itu kan pilihan hidup Ya. masing-masing gitu. Jadi aku sih tadinya emang trauma aja awalnya. Oh ya udahlah sendiri aja, jadi tidak meribetkan, maksudnya nanti Ya. takutnya di tengah jalan putus lagi gitu. Dan nyobain solo juga menarik kali gitu ya saat itu bareng kali Mbak Deva. Udah aku solo duo jalan, malah Solo juga jalan. 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 Jadi video Oh. klip aku tuh pas video bareng. klip sama-sama, aku video klip aku sendiri, aku video klip juga sama Sama, Putri iya. yang itu Ramadan ya. Iya. Jalan. Jadi ada Jalan. yang aku disuruh manggung sendiri, ada undangan aku jalan. Oh, Duo, oke. tapi aku dikhususkan duo gitu. Fokusnya. Fokusnya tuh di Dua Anggrek. Iya. Tapi bapak pun nggak melarang. Menutup. Aku yang solo juga Ah, jalan oke. gitu. Dia yang solo juga jalan, tapi Gitu. tetap yang difokuskan yang duo. Gitu. Itu sampai berapa lama kalian begitu? Mbak Devai diizinkan solo juga, Mbak Putri juga diizinkan solo, meskipun Masih, sama-sama masih kok. sampai Masih hari ya ini sekarang iya. Masih. Oh. Kalau ada yang undang aku sendiri sendiri. nggak apa-apa gitu. Kalau duo Anggrek tuh yang diutamain, yang maksudnya dijualnya gitu ya dari nada suara ini gini oleh kayaknya bisa sendiri gitu. Iya. Oh, oke. Jadi nggak harus berdua ya? Tapi sih enaknya udah berdua Iya. sebenarnya. Kalau sekarang kan udah jalan 10 tahun bareng, Iya. kan Nggak sayang. capek, Iya. nggak capek loh kalau Nggak capek nyanyinya. loh gitu ya. Jadi kalau salah lirik gitu. Iya. Kode-kodean gitu. Kode-kodean. Jadi kayak put minum dulu, nah gitu. Mbak Nah, Deva kan sering nyanyi, kok bisa masih salah lirik ya? semua orang kayaknya bisa salah lirik. Tapi deh. kayaknya Itu semua penyanyi penyanyi juga begitu ya? begitu deh katanya. Lagu sendiri juga kadang gini nih. Lagu sendiri, ini awalnya apa Put? Kadang sendiri. Siapa duluan nih? Siapa duluan? Serius kayak gitu. Gitu. Iya. Kayak Kejar lah ya. keder gitu. Hmm. Masih demam panggung. Masih loh kita demam Masih. panggung deg 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 deg. Iya. Mbak Putri sama Mbak Deva kan tidak menduga ketika Cikini Gorang Dia kan kemudian viral, populer karena media sosial ya, TikTok ya kalau nggak salah saat itu. Yep. Bahkan disebut setelah Bunda Korla menyanyikan lagu Cikini Godang Dia, kemudian lagu ini ikutan terangkat. Buat kalian rezeki ya? Oh, rezeki dong, rezeki bersyukur banget. Itu kan lagu setelah 8 tahun baru viral. Sebenarnya Iya, kan itu betul. juga bukan sama Putri, tapi Iya. rezekinya ke Putri. Ah, Jadi ah. Putri ikutan mendapatkan off Menikmati, air, oke. menikmati itu. Jadi ya aku tuh selalu, oh berarti emang kita udah jodohnya nih. Kenapa sampai sekarang Dua Anggrek terus mengeluarkan karya? Karena kita nggak tahu kapan meledaknya lagu. Betul. Gitu. Jadi bapak tuh selalu ngasih semangat gitu. Udah
walaupun banyak berdatangan aura-aura muda ya Put, yang penting kita terus berkarya. Kita nggak tahu rezekinya kapan. Kan memang industrinya juga udah berubah Mbak Devai. Artinya dulu kalau zamannya masih kaset, kalau terjual 500.000 apalagi 1 juta itu kan udah kita dianggap sukses. Dan terutama apa namanya, selain karir kan penghasilan kita juga berdatangan selain jadwal manggung yang padat. Tapi hari ini kan kita nggak tahu, meskipun hitungannya jelas ya, misalnya aman saja sah, bener ya? Iya. Itu hitungannya udah ini pasti laku nih, tapi ternyata kok biasa aja. Tapi nggak tahu juga nanti kedepannya kayak apa itu Mbak. Loh ini kan nyanyi 2 anggrek nih, masa sih nggak viral? Hari ini belum tentu. Betul. Kadang-kadang gitu loh Mbak. Jadi tapi mudah-mudahan nggak ini sih, mudah-mudahan nggak capek untuk berkarya sih 2 anggrek. Selama masih kita dibutuhkan untuk di Belantika Musik, kita terus berkarya gitu. Kalau kita mah selagi masih ada Kesempatan. Betul. Jangan ditolak. Jadi setahun 1-2 single sekarang setelah album Mekar kemarin. Setahun ada 2 ini ya? Setahun 2, berarti. yang tahun ini 2. Iya. Aku dengar Tantangannya apa menurut Mbak Devai, Mbak Putri hari ini buat 2 anggrek? Tantangannya kalau sekarang sih harus berlomba-lomba kan ya. Lagu-lagu tuh kadang ada yang nggak niat viral, sekarang kita yang niat dari berusaha jadi juga nggak viral gitu. Jadi sekarang mah apa ya, musik Indonesia tuh sekarang kayak beruntung-beruntungan Bisa gitu. ditebak ya? iya nggak bisa ditebak, betul. Kadang Ya. apa ininya sekarang ramainya nanti. Ya, Gitu. kita mah berjalan aja lah. Gitu. Jadi selain bernyanyi, Mbak Putri, Mbak Devai kan sekarang juga harus jadi content creator juga. Iya betul. Mempromosikan karya sendiri kan. Iya. Nggak mungkin dulu pasrah aja deh sama Naga Suara, biar mereka yang bekerja mempromosikan, mendistribusikan karya. Tapi hari ini kan nggak bisa begitu Mbak. Iya, harus promo di TikTok, kita bikin konten-konten. Jadi content creator juga kan, Iya, mau nggak betul. mau. Mau nggak mau. Karena sekarang acara musik di TV sudah mengembang Betul. Bahkan Jadi tidak ada. Iya. Untuk promo pun susah sebenarnya. Nah, sekarang tuh kita tuh bernaung di TikTok. Ya, ya itu wadahnya Iya, itu. betul, Wadahnya betul. di TikTok. Wadahnya itu. Harus berlomba-lomba tuh. Iya. Apa yang sekarang disukain warga TikTok? Nah, mengikuti kita harus. Betul. Tapi alhamdulillah sih lagu kita tuh sampai sekarang tuh masih rame-rame aja goyang Nusantara, goyang Nasi Padang Nasi sama Padang, Cikini. Ya. Masih banyak banget ya. Masih kan? alhamdulillah. Tanpa diduga itu Mbak ya. Tanpa diduga sama sekali. Malah Ya, yang nasi bersyukurlah. Padang makin naik terus. Iya naik, ada aja gitu di versi remix, versi Iya, apa dia bikin Iya. terus. Ya bersyukurlah kita. Apa ngerasa semakin ini nggak sih? Kok kerjaan gue jadi nambah sih? Atau ngerasa ya memang seperti ini yang harus saya lakukan Sebenarnya hari ini? iya jadi nambah sebenarnya. Cuma mau nggak mau kita harus mengikuti. Kalau kita ya pengen selalu ada dikenal orang gitu. Iya. Karena kalau nggak mengikuti zaman sekarang ya kita ketinggalan. Betul. Ketinggalan sekali. Kayak kemarin kita bikin live musik di kantor. Ayo karena emang lagi musimnya kayak gitu, ikutin. Betul. Mau gimana gitu. Kalau kita nantinya memble, Ketinggalan. Udah. Gitu. Gitu. Yang kecuali beda lagi kalau kita udah ya udahlah. Yep. Udah ya. Udah tidak mau. Gitu. Dan ini Sobat Dekas, 2 anggrek ini belakangan atau saya nggak ngamatin dulu ya. Sekarang kalau manggung juga elegan banget menurut saya. Terutama dari busananya. Sekalipun tadi Mbak Devai bilang ternyata juga nggak gampang ngurusin fashion kalian gitu loh. Apalagi harus yang kembar ya, senada lah warnanya. Tapi menurut saya udah dangdutnya udah nggak kayak dulu, maksudnya Iya. Betul. udah nggak. Gak norak. Iya, Iya, nggak norak. betul. Memang disengaja seperti itukah 2 anggrek atau memang ya udah emang Tapi kalau dilihat, saatnya emang begini gitu loh. tapi kalau dilihat kan sekarang emang dangdut udah Berubah. berubah. Ya, kelasnya udah beda. Udah lah. kelasnya udah beda dengan pakaian-pakaian yang sopan, dengan lagu-lagu yang bisa diremix dan gimana-gimana versi-versi yang lain. Nah,
Dua Anggrek juga pengen dari awal menunjukkan kalau kita tuh dangdut yang elegan gitu. Seksi boleh tapi tidak murahan. Gitu yang selama ini kita jaga sampai sekarang biar kita bisa masuk ke mana-mana gitu. Kayak kemarin kita masuk ke pensi sekolah. Iya. Manggung di pensi. Iya. Jadi juga kita masuk. Jadi aku sampai anak-anak Gen Z. Iya. Betul. Tahu Dua Anggrek. Oke. Mungkin di daerah pejabat, di luaran gitu. Aku tuh pengen masuk ke setiap kalangan. Jadi apa rasanya tuh kemarin tampil di depan anak-anak sekolah? Pengen Gen Z lagi gitu, hiporianya. Iya benar. Dia merasa muda lah ya pokoknya. Karena kan alhamdulillah lagu Cikini Gondang Dia tuh lagu yang bisa dinyanyiin siapa Semua. aja. Semua orang. Nggak cuma Cikini Mbak, nggak cuma Cikini Gondang Dia, hampir semuanya bisa. Alhamdulillah iya. Jadi nggak terlalu berat. Lagu Dua Anggrek kan tidak terlalu berat untuk yang tentang percintaan dan lain-lain gitu. Dan memang khasnya pantun ya, memang ya, sengaja ya. Termasuk yang aman aja sah ini kalau Sobat BK perhatikan juga ada loh. Pantun-pantunnya. Betul. Betul. Jadi akan tetap konsisten dengan itu. Iya kayaknya. Pencipta lagunya nih yang harus di. Iya sih betul. Karena kemarin sebenarnya Aman Aja juga ada beberapa lirik yang bukan pantun, tapi dikoreksi lagi kalau Dua Anggrek tuh selalu ada pantunnya. Coba ini untuk ada pantun-pantunnya. Dan buat nanti next single juga ada pantun. Ada pantunnya. Pasti ada. Kita tuh selalu ada story dan lanjutan-lanjutan lagunya. Dan akan tetap dijaga seperti itu ya. Betul, insyaallah. Yang di album Mekar begitu semua. Album Mekar kan itu ada lagu liriknya yang baru sama lagu-lagu yang lama disatuin gitu. Jadi hampir sama sih. Hampir sama ya. Oke. PR-nya buat pencipta lagu perbanyak pantun buat lagunya Dua Anggrek. Ada yang disampaikan ke Sobat WK, Mbak Devai dan Mbak Putri? Sobat WK, terus dukung kami Dua Anggrek, doakan kami terus sehat, panjang umur, selalu kita mempunyai karya-karya yang bagus. Betul. Terus apa lagi pokoknya minta supportnya biar Dua Anggrek ngeluarin terus single. Pokoknya doain terus kita langgeng. Jangan lupa ditonton ya. Iya, lagu terbaru kami Aman Aja Sah di channel YouTube-nya Dua Anggrek. Itu pesan buat anak-anak sekarang yang ingin menikah supaya nggak di ghosting, Mbak. Ceritanya begitu. Buat kawan-kawan ya, anak-anak yang ada kode-kode buat pacarnya, suruh dengerin itu Aman Aja. Ya, itu adalah kode ngajak nikah. Biar aman harus sah dulu gitu. Maksudnya begitu. Iya. Jadi kalau yang mau aman sah dulu. Iya. Ke KUA. Iya, kalau nggak sah nggak aman. Nah, sekarang memang ini Mbak Deva, Mbak Putri banyak yang lagi rame juga ternyata menikah cukup di KUA. Itu udah rasanya udah barangkali lebih hemat, lebih nggak capek. Nggak apa-apa. Itu yang lagi rame. Iya, daripada memaksakan. Betul. Sekarang udah hajatan gede-gedean. Iya. Ditaunya utang. Iya, betul. Nah, jangan. Betul, Lebih baik yang penting selamat. Uangnya ditabung buat kehidupan selanjutnya. Jadi saya kalau ngelihat Mbak Devai dan Mbak Putri foto atau nyanyi dengan gaun putih, itu bayangannya udah pasangan yang menikah di depan pelang KUA gitu. Emang di KUA-nya kita. Emang KUA-nya? Iya, di KUA-nya itu. Asli. Jadi jangan lupa Sobat WK dengarkan lagu terbarunya Dua Anggrek, Aman Aja Sah. Juga lagu-lagu berpantun Dua Anggrek yang lain. Pengen denger mereka nyanyi Sobat WK? Oke. Sedikit lah ya. Ikan hiu kok makan tomat. Boy I love you, tolong dipercepat. Gak perlu pantun, you udah cakep. Sudah jelas dirimu yang paling mantep. Aku aman aja kalau abang mau tinggal ke rumah. Ketuk-ketuk aku aman aja kalau abang tinggal biasa. Satu lagi Mbak, Cikini Gondang Dia Mbak. Boleh. Oke. Cikini ke gondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Cikampek, Tasikmalaya,
hatiku capek bila kau tak setia. Terima kasih Dewi Ayu Natalia dan Anggraini Putri Andiri, duo anggrek.